Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan untuk berbuka. Resep pertama ini ada ayam bumbu kuning kecap. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk bumbunya. Ini ada 10 buah cabai keriting merah. Untuk cabainya disesuaikan aja sama selera ya untuk tingkat kepedasannya. Kemudian ada 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, ada 3 butir kemiri, ada 4 siung bawang putih. Nah, ini bawang merahnya sebanyak 10 buah. Ini saya haluskan sebagian terlebih dahulu ya teman-teman, karena tempat ini nggak cukup. Kalau udah selesai, kita pindahkan terlebih dahulu ke wadah. Nah, selanjutnya saya akan haluskan sisa bumbunya. Ini ada kira-kira sejempol kaki lengkuas. Ini saya iris-iris juga ya, akan saya haluskan. Kemudian ada 1 batang serai. Untuk lengkuas sama serainya kalau mau digeprek juga boleh sesuai selera ya. Ini supaya lebih enak, jadi bumbunya saya haluskan ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, ada 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah, ini udah halus juga, kita campurkan aja. Sebagai pelengkapnya ini ada daun kucai ya teman-teman, sebanyak lebih kurang segenggam. Kemudian ini ada 2 lembar daun salam. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan menyusut. Nah, ini kita masukkan ayamnya. Ayamnya sebanyak 750 gram atau disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 400 ml. Tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kecap manis lebih kurang sebanyak 2 sendok makan ya. Nah, ini kita masak sampai ayam dan bumbunya ini benar-benar matang ya, kuahnya menyusut. Nah, ini udah menyusut seperti ini, bumbunya juga udah mengental ya teman-teman, ayamnya juga udah matang. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya, masukkan irisan daun kucainya ya. Nah, ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, ayam bumbu kuning kecapnya udah jadi, selamat mencoba. Selanjutnya resep kedua, ini saya udah siapkan 1 kilo tulang sapi yang udah saya cuci bersih. Sekarang kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Sementara itu kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, terdiri dari 6 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, ada 12 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan haluskan. Ini ada cabai keriting merah sebanyak 20 buah. Kalau udah halus, sekarang kita campurkan. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan bumbu untuk pelengkapnya. Ada sejempol kaki lengkuas atau laos kita geprek, ada 2 batang serai. Kemudian ada 1 buah tomat hijau kita iris kasar, ada 1 buah tomat merah. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ada 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk. Kemudian ini ada 2 potong nanas matang, usahakan nanasnya itu manis. Kemudian di sini ada asam jawa lebih kurang sejempol kaki, kita seduh terlebih dahulu, kita ambil airnya aja. Ini ada 4 tangkai daun kemangi yang udah saya cuci bersih ya. Nah, ini udah mendidih, kita bilas sampai bersih. Selanjutnya siapkan air sebanyak 2 liter. Sementara itu kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar harum ya. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan ke air yang dimasak tadi. Nah, ini kita masukkan air asam jawanya. Kemudian ini ada gula aren atau gula merah, lebih kurang sejempol tangan ya teman-teman. Kemudian ada terasi juga lebih kurang sebanyak 1 bungkus ukuran kecil. Saya tambahkan garam dan kaldu jamur. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan tulangnya. Ini saya rebus selama 10 menit. Kalau udah 10 menit, sekarang kita matikan kompornya, kita rapatkan tutupnya, diamkan selama 30 menit. Kalau udah selesai, ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau mau dikasih air lagi juga boleh sesuai selera. Nah, sekarang kita masak kembali selama 10 menit ya.
Nah, ini udah mendidih, udah 10 menit. Sekarang kita masukkan pelengkapnya. Ada nanas matang, kemudian ada tomat hijau. Kita masak sampai layu. Kalau udah mendidih kembali, sekarang kita masukkan sisa bumbunya. Ini ada tomat merah dan daun bawang ya. Nah, ini kita masak sebentar sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita matikan kompornya. Sekarang kita masukkan daun kemanginya ya. Nah, ini dia teman-teman, pindang tulang khas Palembangnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ketiga, ini ada ayam bakar bacem ya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bumbunya. Ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, ada 3 butir kemiri, 1 ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, ada setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, tambahkan sedikit air. Nah, ini udah halus. Kemudian di sini ada sejempol kaki lengkuas, ada 2 batang serai, ada 2 lembar daun salam ya. Nah, ini ada gula aren atau gula merah lebih kurang sebanyak 3-4 sendok makan, ada asam jawa juga ya teman-teman. Nah, ini kita ungkap ayamnya. Saya pakai ayamnya sebanyak 1 ekor ya, yang udah saya cuci bersih dan udah dipotong 4 ya teman-teman. Kita tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan kita tambahkan juga ini ada kecap manis. Nah, untuk kecap manisnya ini opsional aja. Kalau mau semuanya kecap manis juga boleh, ataupun mau dipakai gula aren aja juga boleh, ataupun mau di mix seperti ini juga boleh ya. Sekarang kita ungkap ayamnya ini sampai benar-benar matang dan bumbunya itu menyusut. Ini saya tambahkan air sebanyak 500 ml ya. Nah, ini udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Airnya udah kering. Sekarang kita siapkan pemanggangnya. Ini kita bakar ayamnya. Kalau ada sisa bumbunya ini bisa dioles. Kita bakar sampai kedua sisinya terpanggang. Kalau udah kering seperti ini, sekarang kita matikan kompornya dan siap disajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, ayam bakar bacemnya udah jadi. Selamat mencoba. Selanjutnya resep keempat. Ini ada rendang telur kentang. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu kentangnya. Ini saya udah cuci bersih, kentang bulat ukuran kecil seperti ini. Kita goreng sampai matang, gunakan api yang kecil aja. Sementara itu kita akan siapkan bumbunya. Ada 1 sendok makan ketumbar. Kemudian ini ada 20 buah cabai keriting merah, ada 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, ada 6 siung bawang putih, ada 12 siung bawang merah, ada setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah, ini bumbunya udah benar-benar halus. Sekarang ini ada 1 lembar daun kunyit, ada 2 lembar daun salam, ada lengkuas juga, ada serai, ada cengkeh, ada kayu manis, kemudian ada pala kapulaga ya teman-teman. Nah, ini ada kelapa sangrai lebih kurang sebanyak 1 sendok makan ya. Ini saya beli di tempat bumbu halus di pasar ya teman-teman. Nah, ini kentangnya udah mateng. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini telur sebagai pelengkapnya teman-teman, kita goreng terlebih dahulu telur yang udah direbus. Sekarang kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum dan menyusut supaya nggak bau langu. Kalau udah seperti ini, sekarang kita tambahkan air. Nah, airnya nih saya kasih sedikit aja, lebih kurang sebanyak 300 ml. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam. Kemudian saya pakai santan instan. Kalau mau pakai santan fresh juga boleh, sesuai selera. Ataupun santan fresh yang diperas sendiri ataupun beli ini di pasar kan juga boleh ya. santannya sebanyak 1 bungkus ukuran kecil ya, yang isinya 65 ml. Selanjutnya kita masukkan telurnya. Kemudian kita masukkan terlebih masak dahulu kembali ini telurnya ya. Nah, ini kalau udah mengental seperti ini, sekarang kita masukkan kentang yang udah digoreng tadi. Kita masak kembali sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang, minyaknya udah keluar, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, rendangnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep kelima. Ini ada bistik daging sapi.
Nah, ini saya punya daging sapi sebanyak 250 gram yang udah dicuci bersih dan udah diiris tipis-tipis seperti ini. Sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini ada 4 siung bawang merah, saya iris-iris terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ada setengah buah bawang bombay, kita iris kasar. Ada paprika merah ya teman-teman, sebanyak 1/4 buah. Untuk paprika merahnya ini opsional aja, kalau nggak ada bisa di skip. Kemudian ada 1 ruas jari jahe, ada 3 siung bawang putih, ada 5 siung bawang merah, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Nah, ini bumbunya udah halus. Sekarang kita masukkan ke dalam irisan daging tadi. Kemudian tambahkan saus tomat sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ada saus sambal sebanyak 2 sendok makan juga ya. Selanjutnya di sini ada kecap manis, saya kasih sebanyak 2 sendok makan. Ada saus tiram sebanyak lebih kurang 1 sendok makan ya. Nah, ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya. Kemudian kita masukkan daging sapi yang udah dimarinasi tadi. Ini saya marinasinya nggak terlalu lama ya teman-teman, karena daging sapi yang ini udah diiris tipis-tipis ya, jadi bumbunya itu cepat meresap. Ini kita tumis sampai dagingnya menciut. Kemudian kita tambahkan air. Ini saya tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur atau penyedap rasa. Nah, ini kita masak sampai kuahnya ini menyusut, dagingnya itu benar-benar empuk ya. Nah, ini udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan irisan paprika merah dan bawang bombaynya. Selanjutnya ini saya tambahkan juga gula pasir ya, lebih kurang sebanyak setengah sendok teh. Sekarang kita masak kembali sampai layu. Kalau udah seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, daging bisingnya udah jadi. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ke-6. Ini ada ayam goreng kecap ya. Pertama-tama kita marinasi terlebih dahulu ayamnya. Ini ada ayam sebanyak 500 gram. Saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Kemudian saya kasih juga ketumbar bubuk ya. Nah, ini kita lumurin ayamnya. Ayamnya tadi udah saya perasin juga sama jeruk nipis ya teman-teman, lebih kurang sebanyak setengah buah ya, supaya nggak amis. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Selanjutnya untuk bumbunya ini simpel aja, terdiri dari 1 buah ukuran kecil bawang bombay. Kemudian ada 4 siung bawang merah. Ada 2 siung bawang putih, kemudian ada cabai merahnya sebanyak 4 buah atau disesuaikan aja sama selera. 1 ruas jari jahe, ada 1 batang daun bawang ya. Nah, ini cabenya saya belah seperti ini, kita buang bijinya. Kemudian saya iris memanjang seperti ini ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tambahkan tepung terigu sedikit supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket. Sekarang kita goreng ayamnya. Ini kita goreng ayamnya sampai matang aja. Nah, ini udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis terlebih dahulu. Ini ada bawang, kemudian ada jahe. Kita tumis sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan ayam yang udah digoreng tadi.
Selanjutnya tambahkan air sebanyak 250 ml, tambahkan lada bubuk atau merica bubuk, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kecap manis sebanyak 6 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Selanjutnya tambahkan juga ini ada saus sambal sebanyak 2 sendok makan, ada saus tomat sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita masak sampai ayamnya ini bumbunya tuh benar-benar meresap sampai ke dalamnya ya. Dan kuahnya mengental. Nah, ini udah menyusut seperti ini. Sekarang kita masukkan irisan bawang bombay dan cabenya. Kita masak kembali sampai layu. Ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Jangan lupa taburin sama irisan daun bawangnya. Nah, ini dia teman-teman, ayam goreng kecapnya udah jadi ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ke-7 atau terakhir, ini ada belado ikan tongkol. Ini saya punya ikan tongkol, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan siapkan bumbu untuk rebusannya. Ada 1 ruas jari jahe, kita iris-iris saja. Ada 2 siung bawang putih. Nah, ini kita rebus, kita tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, kita rebus sampai matang. Sementara itu teman-teman, kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, ini ada cabai merah. Untuk cabai merahnya ini disesuaikan aja sama selera. Ini saya petik-petik terlebih dahulu supaya gampang kita nguleknya. Saya ulek kasar aja. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan bawang merahnya ya. Ini bawang merahnya saya pakai yang ukuran kecil-kecil, lebih kurang sebanyak, kalau yang besar 10 siung ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, sekarang kita sisihkan. Ini saya nggak pakai bawang putih ya, kalau mau pakai bawang putih juga boleh sesuai selera. Selanjutnya ini ada jeruk nipis, kalau teman-teman ada asam sundai juga boleh. Kebetulan saya nggak ada. Kemudian ini ada 1 buah tomat merah ya. Nah, ikannya udah matang, kita angkat. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya, taburin sama tepung terigu supaya nggak meletus-meletus. Kita goreng ini ikannya ya. Nah, ini udah cukup, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kita tumis terlebih dahulu tomatnya sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabai dan bawangnya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang. Kemudian jangan lupa perasin sama jeruk nipisnya atau asam sundai ya. Nah, ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ikan yang udah digoreng. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini dia teman-teman, belado tongkolnya udah jadi ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, itu aja inspirasi masakan untuk berbukanya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.